Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dan akan mendengar serta belajar dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian. Saudaraku, topik hari ini berbicara tentang tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Saudara, ketika pergumulan berat datang dan pergi dalam kehidupan kita, dan tidak ada jalan keluar kita temukan, kita akan merasa hidup ini suram sekali, dan pemandangan kita akan kehidupan sangat gelap. Tetapi ketika di dalam banyaknya pergumulan, tapi kita melihat ada sinar terang, jalan keluar terlihat di depan mata kita, maka hati kita ini merasa tenang, damai, dan bersukacita. Mengapa? Karena terang itu telah memberikan kepada kita harapan, memberikan kehidupan bagi kita. Akhirnya kita semangat untuk melakukan hal-hal yang berkenan di dalam kehidupan kita yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Inilah hidup yang penuh harapan, penuh dengan sinar Tuhan. Untuk itu di dalam nats ini kita belajar bagaimana Hana yang bersukacita ketika Tuhan telah menjawab doanya, saudara. Dia berulang kali dan terus-terus berseru kepada Tuhan dalam doanya, dan akhirnya dia memperoleh keturunan, dan anaknya itu diberi nama Samuel. Tapi kalau kita melihat bagaimana pergumulan hidup Hana ketika sesuatu itu belum terwujud di dalam kehidupannya, dia memiliki suatu proses yang sangat luar biasa, tapi imannya menang karena dia selalu berseru kepada Tuhan. Bagaimana dia pernah mengalami kesuraman di dalam hidupnya. Dia angkat semua itu pergumulannya. Dia pernah mengalami kesuraman, pernah mengalami kegelapan di dalam kehidupannya. Dan dia pernah terhina di dalam hidupnya. Dan akhirnya remuklah hatinya. Tidak ada semangat pada saat itu. Ketika Hana dikatakan mandul, tidak bisa untuk melahirkan anak, tidak bisa memiliki anak. Dan ditambah lagi ada suatu kata yang sangat pedas dan tajam dari hinaan Penina, mengatakan bahwa dia adalah perempuan yang mandul, perempuan yang tidak diberkati, perempuan yang tidak berguna. Semakin daun suram gelaplah di dalam kehidupannya, seakan-akan dia menjadi seorang perempuan yang tidak berguna sama sekali. Nah, dari sini kita melihat bagaimana perjuangan iman Hana, seorang perempuan yang setia kepada Tuhan, walaupun dia bertubi-tubi dihina, dan begitu juga dia menghadapi cemooh tantangan tersebut, tapi dia tidak tinggal diam, tapi dia tidak melawan mereka semua yang menghina dia, tapi dia mengambil langkah datang kepada Tuhan, sebab dia yakin. Ada suatu statement dalam lubuk hati Hana, saudara. Dia katakan, meskipun Tuhan menutup rahimku, tetapi Tuhan tidak pernah menutup telinganya mendengarkan jeritan dalam doaku. Ini yang menjadi statement oleh Hana. Walaupun Tuhan menutup rahimku, katanya, tetapi Tuhan tidak akan menutup telinganya untuk tetap mendengar seruan teriakan Hana di dalam doanya, memohon belas kasih Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi?
Mujizat terjadi dengan seruan orang percaya seperti Hana. Akhirnya dia bisa memperoleh anak, keturunan, dan dia menamakan Samuel. Padahal waktu dia berdoa, sampai suaminya yang bernama Eli mengatakan, kamu seperti orang mabuk, siang malam berdoa, menggelepar begitu seperti orang mabuk, seperti orang kesurupan. Dan Hana mengatakan dia bukan orang mabuk, tetapi begitulah dia terus dengan sungguh-sungguh memohon bersembah sujud ke hadapan Tuhan, sampai Tuhan mau mendengarkan permohonan belas kasihnya diberikan kepada Hana. Akhirnya ketika dia bisa mengandung seorang bayi dan melahirkan Samuel, siapakah yang mereka yang mencomokkan tadi? Semua diam, dan begitu juga suaminya Eli. Akhirnya melalui perjuangan pertarungan iman Hana, ada juga banyak orang pada saat itu mau berubah pemandangan mereka tentang mujizat. Tuhan itu memang amazing, luar biasa. Apa yang dipikirkan oleh manusia, Tuhan sudah pikirkan dan sediakan semuanya. Iman Hana telah teruji dan dia memperoleh apa yang dia minta kepada Tuhan. Dengan Tuhan mendengar doa Hana. Saudaraku yang terkasih, lalu apa respon Hana? Apakah setelah dia memperoleh anak, ya si Samuel, lalu dia stop berdoa? Tidak. Tapi dia terus berseru-seru kepada Tuhan melalui ucapan syukurnya, pujiannya, penyembahannya kepada Tuhan. Dan sampai dia berkata, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Ini adalah kesaksian Hana, ibunya Samuel, ketika dia menyaksikan, mengalami, dan menerima berkat Tuhan. Lalu dikatakan, tidak ada seperti Engkau ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang dia sembah dan muliakan. Itulah dia menerima mujizat keturunan anak untuk membahagiakan hatinya, jiwa, raganya, dan rohaninya. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah lagu yang mengajak kita untuk tidak berhenti berharap kepada Tuhan, tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Lagunya demikian. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Itulah nyanyian tadi untuk mengajak, mengundang kita terus berseru kepada Tuhan di dalam doa kita. Jadi apapun pergumulan saudara dan apapun yang saudara harapkan di dalam hidup saudara kepada Tuhan, serahkanlah seluruh pergumulanmu. Panjatkanlah segala doa-doamu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Panggil Dia siang dan malam, kapan saja. Buka hati dan pikiranmu. Jangan engkau mengandalkan kekuatan dan ilmumu. Berdoalah, dan teruslah berdoa, supaya doamu dikabulkan. Sebab tidak ada yang seperti Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau mengajar dan mengingatkan kami untuk terus berdoa. Karena itu juga pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Mu, agar selalu bangun dan berdoa. Kapan saja, di mana saja, kami harus melakukan doa kami. Karena itu adalah nafas kehidupan kami. Itu adalah alat komunikasi kami kepadamu Tuhan. Itulah tempat curahan hati kami di hadapan Tuhan. Untuk kami berseru terus. Apapun harapan, impian, dan cita-cita kami, apapun pergumulan hidup kami, pasti Tuhan akan menangkan kami dan memberikan yang terbaik sesuai dengan pandangan Tuhan yang layak untuk kami terima. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu berdoa senantiasa tanpa hentinya. Jaga dan peliharalah iman kami Tuhan, agar kami selalu tulus dan ikhlas dan selalu mengerjakan doa kami
dan berdoa selalu. Tuhan Yesus berkati juga semua jemaat-Mu yang sampai saat ini mengharapkan keturunan, mengharapkan belas kasih Tuhan, mengharapkan semuanya supaya di dalam pertarungan kehidupan mereka, iman mereka di dunia ini, Tuhan akan bantu semua orang yang beriman, yang percaya kepadamu, agar mereka memiliki harapan, sinar terang yang dari Tuhan. Akhirnya apapun itu Tuhan, mereka akan terima dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami tidak akan melepaskan tangan kami untuk selalu melipat dan bersembah sujud, menundukkan kepala kami, dan selalu bermohon atas segala belas kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah permohonan-permohonan dan doa-doa kami setiap hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku, ingat selalu sungguh-sungguh dan bersemangat untuk berdoa. Tuhan akan selalu menjawab segala permohonan kita, dan jaga kesehatan, selalu bersukacita. Tuhan akan memberkati kita.